Jadi hari ini gue mau bahas tentang Subbean Real Time sama Hallway House. Jadi strategi mode Royal Queue kita bahas tuntas hari ini. Nah, gue masuk coin market cap dulu ya, biar kita bisa lebih paham. Kalau kita masuk ke setting, di sini kan ada strategi mode ini guys. Nah, dia kan ada 3 itu strategi mode. Ada Hallway House, Subbean, sama Subbean mode Real Time Settlement. Dia ada 3. Untuk setting-settingnya ini guys, semuanya udah gua bahas. Oke, gua udah bahas semua di video ini. Kalian bisa nonton kalau kalian belum nonton videonya. Jadi hari ini gua mau bahas khusus untuk 3 strategi mode ini. Hallway House mode, Subbean, sama Subbean mode Real Time Settlement. Jadi apa perbedaannya? Ketiga-tiga strategi ini adalah strategi untuk market down ya, untuk market turun. Contoh ya, kalau market naik itu kan gampang gitu guys. Jadi dia naik 1% udah ambil profit. Naik lagi ambil profit. Jadi itu gampang. Jadi strategi mode ini ketiga-tiganya untuk market turun. Oke, kita bahas dulu yang whole warehouse mode itu apa. Biar kalian gampang ngerti, gue buat cat dulu di sini. Jadi umpamakan lah, kita beli koin di harga 10 dolar. Kita belinya di sini. Pertama kali kita beli 10 dolar, kita dapat 1 koin. Nah, bagaimana kalau harganya turun? Turun dia ke 8 dolar. Nah, di sini kita beli 2 koin, guys. Jadi, yang pertama ini kita belinya 10 dolar. Bayar 10 dolar dapat 1 koin. Nah, karena harga koinnya turun, 2 koin itu kita cuma bayar 2 dikali 8 dolar, itu 16 dolar. Lebih murah kan, kalau yang pertama kan harus 10 dolar. Karena harganya turun, kita beli 2 koin, harganya lebih murah. Kalau turun lagi gimana? Turun ke 7 dolar, kita beli lagi guys. Kita beli 3 koin, harganya kan cuma 21 dolar. Ini, 3 koin. Turun lagi 6 dolar, kita bisa beli 4 koin guys. 4 koin, jadi 24 dolar, udah dapat 4 koin. Dengan begini guys, kita dapat harga rata-rata. Oke, itu namanya average price. Kalau kalian lihat di HP gua, itu yang kita dapat itu average price. Nah, gimana hitung harga rata-rata? Hitungnya gampang guys. Semua dana yang kalian masukkan dibagi dengan total koin yang kalian punya. Jadi kita hitung semua nanti di sini berarti 10 tambah 16 tambah 21 tambah 24. Jadi totalnya 71 ya guys. Jadi kita taruh 71 dolar. Nah, kita bagi koinnya, ada berapa koin total? Ada 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10. Ada 10. Nah, ini kita dapat harga rata-rata per koinnya berapa? Jadi harga rata-ratanya cuma 7,1. Gitu. Jadi kita dapat harga rata-ratanya di sini, guys. Jadi, untuk dapat profit, kita nggak perlu tunggu marketnya kembali ke 10 dolar. Kita hanya tunggu marketnya naik ke harga 7 dolar, kita sudah dapat untung. Karena harga rata-rata kita udah berkurang. Dikarenakan kita dollar cost averaging gitu. Kita beli terus. Pas harga koinnya turun, kita beli terus, beli terus. Jadi harga rata-ratanya murah gitu. Jadi kita nggak perlu lagi tunggu harga koinnya 10 dolar. Hanya cukup di atas 7,1 dolar kita udah take profit. Yang kemarin video sebelumnya kan gue udah sharing itu 1% lebih. Jadi 1% dari 71 dolar ini kita dapat profit. Jadi sekitar 0,7 ya. 1%-nya. Nah, begitu guys. Itulah yang disebut dengan whole warehouse mode. Jadi dia ambil rata-rata terus guys. Kalau turun lagi gimana? Turun ke 2 dolar. Kita beli lagi guys. Serah kalian ya, kalian mau beli 5 koin, bisa beli 10 koin, harganya pun cuma 20 dolar guys. Ya. Harga rata-ratanya kan berubah. Jadi 71 tambah 20, 9. 1 dibagi total koin 20. Ya, 91 dibagi 20. Jadinya 91 dibagi 20. Tuh, cuma 4 dolar 55 sen. Jadi lebih murah lagi, 4 dolar 55 sen. Oke, jadi lebih murah lagi guys.
Jadi harga rata-rata kalian di sini. Jadi kalau marketnya ini turun, naik sedikit aja, nah ini udah take profit guys ya. Udah take profit sebesar 1% lebih. Oke, dari total ini. Total nilai investasi kalian di koin tersebut. Oke, jadi itulah pengertiannya whole warehouse mode ya. Contoh kalian beli di sini, nah, dia turun, kalian beli lagi, kalian serok. Kata orang Indonesia di serok ya, turun lagi di serok, turun lagi di serok. Biar harga rata-rata kalian menurun. Kalau kalian nggak serok, kalian harus tunggu di atas lagi gitu. Kalau dia turun kalian serok, maka harga rata-ratanya makin murah guys. Jadi kalian nggak perlu nunggu sampai di atas untuk mendapatkan profit. Jadi harga rata-rata kalian menurun, kalian hanya menunggu di sekitar area sini ya. Kalau kalian dollar cost averaging. Nah, kalau Sabin mode apa perbedaannya sama whole warehouse? Nah, kalau Sabin mode averagingnya itu cuma first buying amount sampai margin call keempat. Oke. First buying amount sampai margin call keempat. Jadi sekitar 5 titik pembelian itu nanti kalian dapat harga rata-ratanya di situ. Oke. Terus pembelian kelima dan seterusnya, margin call 5 dan seterusnya, ini yang disebut Sabin atau Sabin real time. Ini dia nggak akan nge-averaging lagi guys. Dia nggak ambil rata-rata lagi. Dia akan buka posisi trade yang baru. Dan posisi trade ini adalah posisi trade individual. Oke, jadi kalau kalian beli di sini, dia nggak akan menurunkan rata-rata dari 5 titik pertama yang kalian beli, yang first buying amount sampai margin call keempatnya. Hanya first buying amount sampai margin call keempat yang kalian rata-ratain. Jadi sebenarnya first buying amount sampai margin call keempat bisa dibilang whole warehouse. Terus untuk margin call kelima dan seterusnya itu disebutkan Sabin real time atau Sabin mode. Dikarenakan mereka buka trade yang berbeda dan mereka tidak menurunkan rata-rata lagi, oke? Artinya kemungkinan rata-rata kalian masih di sini, masih floating, tapi kalian masih bisa main di bawah gitu. Di bawah tuh kalian buka posisi baru, open, terus dia kalau naik sedikit sell, buka lagi open, terus sell. Ini margin call kelima, keenam, kemungkinan sini 7, 8, dan seterusnya. Jadi itu bedanya guys ya sama whole warehouse. Kalau whole warehouse dia bisa aja sampai margin call keberapa pun di averaging semua, dirata-ratakan. Nah, biasanya yang whole warehouse itu butuh dana yang lebih tinggi, guys. Dan Sabin real time lebih murah gitu. Orang biasa pakai Sabin real time dan gua saranin pakai Sabin real time. Nah, kan di sini ada perbedaannya nih. Sabin mode sama Sabin real time itu bedanya apa? Bedanya kalau Sabin real time kalian dikasih transaction record. Ini gue kasih unjuk ya di HP gue. Contohnya ini FX ya. Gue kasih lihat transaction record. Kalian bisa lihat di sini. Itu namanya subsell. Oke, margin call 5 dan seterusnya itu dibilang subsell kalau terjual, bukan sell tapi subsell. Jadi kita dapat datanya, transaction recordnya ada subsell. Oke. Itu Sabin real time settlement. Nah, kalau cuma Sabin mode, itu dia nggak ada recordnya guys. Dia nggak ambil reportnya di sini nggak ada. Kalian nggak bisa lihat. Dikarenakan keuntungan kalian akan dilempar ke penurunan rata-rata tadi. Oke, penurunan rata-rata yang di sini. Profit kalian akan dilempar ke average price kalian. Jadi average price kalian akan menurun. Semakin turun, semakin turun, semakin turun. Ibaratnya itu kalian nggak bisa lihat profit di sini gitu. Karena profit kalian itu digunakan untuk menurunkan average price kalian. Oke. Dan royalty itu nggak ambil fee gitu. Dia nggak ambil 20% fee kalau kalian menggunakan Sabin. Oke, Sabin ini berguna untuk mungkin kalau kalian betul-betul mau berhenti nge-trade koin itu, mungkin kalian bisa menggunakan Sabin. Tapi gua saranin pakai Sabin real time. Biar apa? Biar kita bisa lihat history kita, transaction kita itu ada di sini. Kita bisa lihat profit kita di sini gitu loh. Kalau kalian pakai Sabin real time. Itu aja sih perbedaannya guys. Nggak rumit-rumit amat.
Kalau kalian kurang paham, kalian bisa nonton lagi video ini sampai paham. Oke guys. Dan saran gua ya, sekali lagi, pakai Subbin real time, jangan pakai Hallway House. Kenapa? Nih, kalian bisa lihat. Koin ATA gua udah 3 bulan guys. 3 bulan koin ATA gua nggak profit sama sekali. Oke, bulan 11, 12, 1. 3 bulan. Nggak ada subsell sama sekali dikarenakan gua menggunakan Hallway House. Ya. Tuh, gua kemarin belinya di sini. Sekitar di sini. Ini harganya 14. Ya di sinilah guys, di atas ini guys. Jadi kan kita kan beli di sini, turun beli lagi, beli lagi. Jadi gua beli sini, first buy nama gua di sini. Turun lagi margin call number 1. Oke, turun lagi margin call number 2. Turun lagi margin call ketiga. Turun lagi margin call keempat, turun lagi margin call kelima. Jadi rata-rata gua tuh di sini guys. Oke. Dikarenakan marketnya lagi sideways, oke, dia nggak nyentuh harga rata-rata gua, jadi gua nggak profit gitu. Kalau kalian main Subbin, kalau gua kemarin main Subbin real time ya, kalau gua kemarin main Subbin real time itu turun kayak gini, dia naik sedikit, gua dapat profit guys. Oke, dia beli di sini, jual, dia turun lagi, beli, naik sedikit, jual, turun lagi, beli, naik sedikit, jual. Itu ya perbedaannya Subbin real time sama Hallway House. Buruknya itu pas market lagi sideways kayak gini guys. Jadi kalau harga rata-rata kalian itu di sini, itu kalian bakal stuck lama banget. Oke, kalian nggak profit sama sekali, nge-stuck di situ sampai berbulan-bulan. Oke, jadi sebaiknya kalian menggunakan Subbin real time. Jadi gitu aja saran dari gua. Kalau kalian masih kurang paham, kalian bisa nonton lagi video ini. Basically, Hallway House itu dollar cost averaging, open, terus nanti total nilai investasi dibagi dengan total koin. Dan kalian akan dapat harga rata-ratanya. Dan setiap koin kalian bisa lihat harga rata-ratanya, itu disebutkan dengan average price. Untuk Subbin mode real time, margin call kelima, dan seterusnya, itu akan dibuka trade yang berbeda. Jadi kalian bisa buy low, sell high. Kalian bisa buy low, sell high, buy low, sell high. Gitu. Oke guys. Kalau kalian masih punya pertanyaan, komen aja ke komentar di bawah. Kalian bisa juga chat gua di aplikasi Royal Q langsung kalau butuh bantuan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.